Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Sofan Hidayat di channel Sopan Center for Education. Ini adalah video part ketiga dari 26 part yang akan saya buat di waktu yang akan datang, yang mana fokus kepada mereview sebuah website di dunia gitu ya, yang menyediakan repository open access tentang bagaimana cara mendapatkan sebuah tesis ataupun disertasi, baik itu yang graduate, yang pada semua bidang, tentu akan bisa membantu teman-teman dalam mencari referensi. Di video part 3 ini, yang mana saya akan mereview yaitu website daripada ScholarWorks ya, di Georgia State University. Namun sebelumnya saya minta keikhlasan teman-teman semua untuk bisa memberikan like, komen, dan subscribe di Sopan Center for Edu. Langsung saja tanpa panjang kalam, kita kembali kepada topik utama kita, bagaimana cara menemukan atau mendapatkan skripsi, tesis, disertasi, yang mana pada video kali ini saya review kepada repository atau open source daripada web ScholarWorks at Georgia State University. And now ini adalah tampilan beranda daripada halaman Georgia State University ini. Nampak langsung bahwa di sini ada college, school, and department, ada pun jurnal gitu ya, review series, ada publikasi oleh fakultasnya, ada conference, dan ada tesis and disertasi. Nah, ini cukup sederhana dari yang disajikan di tampilan awal daripada ScholarWorks ini. Kita akan fokus kepada tesis and disertasi. Nanti pun kalau ada yang ingin memberikan komentar dari 4 menu yang lainnya, kita akan coba bahas ya. Langsung saja saya akan mengklik tesis and dissertation. Harap bersabar, mungkin jaringan saya agak lambat gitu ya. Oke, setelah tadi kita mengklik thesis and dissertation ini, di sini ada thesis dissertation from 2022 langsung ya. Kalau kita coba scroll ke bawah, tentu tidak akan habis-habis begitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung mencari di sini begitu ya. Namun saya menyarankan lebih mudah menggunakan advanced search gitu ya. Untuk pencarian yang lebih spesifik, saya mengklik. Oke, di sini langsung nampak dia all field-nya gitu ya. Ada, kalau kita ingin mendapatkan sebuah tesis atau disertasi dalam bentuk abstrak boleh, subjek boleh, author boleh ya, semua dokumen, jenis dokumen atau publikasi. Tapi saya sarankan langsung menggunakan all field saja. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menuliskan topik yang sesuai dengan penelitian atau skripsi atau tesis dan lain-lain yang sesuai dengan bidang atau judul ataupun variabel teman-teman semua. Misalnya di sini saya akan mencoba
ingin mencari tesis tentang, kalau di bidang saya tentang curriculum and instructional technology begitu, tidak lepas daripada kurikulum, kemudian teknologi pembelajaran begitu, blended, on-learn, hybrid segala macam. Kita mencoba mencari misalnya bisa saja blended learning gitu ya. Kita coba saja. Nanti teman-teman bisa menambah blended learning ini, misalnya tambah ke online learning gitu ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan atau masukkan semua variabel-variabelnya, entah itu perception ataupun education, curriculum dan sebagainya. Nah, di sini date range-nya teman-teman bisa buat, misalnya saya ingin mendapatkan kalau kita mencari yang terbaru-baru begitu, saya membuat 2009 tanggal 1/01 bulan 1 begitu. Jadi 2019 ya. Kemudian di sini 01 bulan 1 gitu. Langsung saja kita buat 2022. Di sini ada tertera langsung saja tesis disertasi atau scholar book atau all semuanya. Ya, kalau di sini nanti all repositories-nya, jadi jurnal segala macam itu akan terlihat gitu ya. Artikel, publikasi, konferensi akan terlihat. Tapi di video kali ini saya fokus kepada tesis dan disertasi saja. Kita buat yang relevan saja ya. Di sini tidak usah diotak-atik, langsung kita search. Bismillah, semoga ketemu ya. Baik. Di sini ya ada 25 ya yang terdeteksi dari 76 hasil ya, ada 25 dari 76 ini ya, yang berbicara tentang, yang mendekati tentang blended learning gitu ya. Nah, ini kita coba review dari judulnya. Oke, nampak. Oke, nanti bisa dibaca misalnya abstraknya ini perception. Oke, ada mendekat online environment begitu ya. Ini kalau dia seorang mahasiswa yang ke bahasa Inggris gitu ya, teaching English begitu. Jadi bisa digunakan begitu. Kemudian di sini sebelah kanan situ sudah ada date-nya ya. 2021 begitu ya. 2019. Kenapa ada 2019 ya? Karena tadi kita pakai rentang tahunnya, ringnya itu 2019 hingga 2022 begitu. Kok 2022-nya nggak ada? Pasti ada kawan-kawan. Oke, tidak usah khawatir. Nanti teman-teman bisa scroll ke bawah atau coba praktekkan gitu ya. Misalnya kita coba download gitu. Yang terpenting itu bisa nggak? Apakah benar ini tesis disertasi open source yang bisa kita gunakan secara legal atau download begitu ya. Tentu yang saya ajarkan bahwa kita bisa menemukan secara full tesis atau disertasi, namun gunakanlah sebaik-baiknya. Misalnya ini saya ingin download, langsung saja kita klik download, dia langsung open new tab secara otomatis. Langsung kita melihat, oke, mohon bersabar karena ini ujian. Karena saya menggunakan wifi handphone gitu, agak sedikit lambat. Sambil menunggu, misalnya Pak Sopan bagaimana linknya di mana begitu, nanti bisa dilihat pada description yang akan saya letakkan begitu ya. Saya akan buat, nanti saya tuliskan begitu. Teman-teman bisa langsung praktik, dan ada yang tidak dipahami atau ingin minta bantuan bagaimanapun, bisa tentang skripsi tesis disertasi dalam pencarian di web ini, di part 3 ini bisa teman-teman lakukan, berikan komentar gitu ya.
atau ada saran-saran untuk saya bisa mengembangkan konten di channel saya ini, ya mohon kritik pun saya terima gitu. Kita pun sama-sama belajar ya. Jadi tidak ada, sambil kita menunggu begitu ya. Saya coba di sini ada keywordnya ya. Kemudian publication year-nya ternyata tentang blended learning itu baru satu ya di repository ini ya. Ada art design thesis ya, English disertasi yang publikasinya psikologi ada. Yang jenis filenya ada 76 PDF. Coba kita buka. Oke. Ternyata website Scholarwork di Georgia State University ini benar-benar open source gitu ya. Artinya itu dilarang apa enggak? Ya enggak gitu. Kalau dilarang untuk kita comot-comot ngapain di open source gitu. Dilarangnya adalah teman-teman download kemudian langsung jeplak gitu ya. Ya teman-teman akan kena yang namanya plagiarism begitu. Jadi tolong dihindari. Teman-teman dengan menemukan full thesis begini, teman-teman bisa mempelajari cara membuat semua-muanya daripada setiap subbab, dia definition operasionalnya, cara dia menggunakan metodologinya begitu. Jadi teman-teman bisa pakai di website ini. Tentu mungkin tidak ada yang sesuai dengan field study teman-teman. Teman-teman bisa membuka playlistnya di YouTube saya. Ini part ketiga. Nanti ada part 1, part 2 yang sudah saya terbitkan hingga part 26 nanti. Nanti teman-teman bisa cek field of study teman-teman itu sesuai apa enggak gitu ya. Oke, ini ada 254 pages ya. Saya scroll ke bawah, di sini terlihat ada appendix-nya juga. Dia menampilkan atau meletakkan lampiran-lampiran tentang ini, kalau nggak salah instrumen atau angket yang digunakan penelitian begitu. Oke, ini sangat banyak sekali ya. Oke, nanti teman-teman, oke, sampai daftar pustakanya juga ada gitu ya. Saya coba lihat. Oke. Dia ini disertasi ya, PhD. Dari Golnesar Muhammad. Dari dia ini teaching and learning, language literasi ya. Dia ini kalau fakultas pendidikan dan pembangunan manusia. Saya pikir cukup part ini. Saya tidak membuat setiap partnya untuk mereview, itu satu maksimal 15 menit sudah cukup. Teman-teman silakan mencoba, dan jika ada pertanyaan langsung saja diklik di komentar. Sekali lagi kiranya minta dengan teman-teman ikhlas untuk memberikan subscribe dalam mengembangkan channel ini jika teman-teman suka. Jika pun tidak suka, saya mohon maaf. Saya hanyalah seorang manusia yang juga sedang belajar, dan yang paling penting berbagi dan bisa bermanfaat untuk umat dan teman-teman yang pejuang tesis, seluruh mahasiswa dimanapun berada. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya adalah manusia yang sedang belajar dalam berbicara dengan sendirinya di depan layar begitu. Tapi intinya adalah teman-teman bisa mengikuti, tutup telinga saja, mengikuti tahap demi tahap untuk bagaimana cara mendapatkan tesis dan skripsi melalui layar di depan mata Anda. Sekian dari saya Sopan Hidayat dari channel Sopan Center for Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.